Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisi Kurnia Putri, semester 6, Prodi Ekonomi Syariah dari STES Islamic Village. Di sini saya akan sedikit membahas tentang bagaimana sih distribusi kekayaan menurut pandangan Islam. Jadi yang pertama yang harus kita ketahui bahwa distribusi adalah penyaluran. Jadi kata distribusi ini artinya adalah penyaluran, dan distribusi yang dimaksud di sini kan distribusi tentang kekayaan ya. Jadi artinya menurut Islam adalah penyaluran harta yang ada, baik yang dimiliki oleh pribadi maupun umum, kepada pihak yang berhak menerima, yang ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syarat dan ketentuan. Begitu pula dengan syariat Islam ya. Kemudian distribusi ini berkaitan erat dengan nilai moral Islam. Karena kita bahasnya terhadap perspektif Islam, maka harus berkaitan dengan moral-moral yang ada di ajaran agama Islam. Kemudian, fokus dari distribusi ini adalah bagaimana kekayaan ini dapat tersalurkan secara menyeluruh kepada yang berhak menerima gitu. Jadi ada satu golongan yang memang mampu dan mempunyai harta yang berlebih, kemudian ketika di lingkungannya ada yang merasa harus terbantu, kemudian harta itu akan didistribusikan. Nah, seperti yang dikatakan oleh Afzarur Rahman, bahwasanya kekayaan mungkin bisa dihasilkan oleh setiap negara. Akan tetapi, jika pendistribusiannya tidak berdasarkan pada prinsip dan kebenaran dan keadilan, maka negara tersebut masih belum bisa dikatakan sebagai negara yang berhasil. Kenapa? Gitu. Karena Islam memang memberikan kebebasan kepada manusia untuk memiliki kekayaan, tetapi bukan berarti Islam membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka inginkan dengan cara mereka sendiri tanpa memperhatikan keadaan di sekitarnya. Nah, Islam juga memberikan batasan-batasan tertentu dalam berusaha dan memiliki kekayaan serta cara mendistribusikannya, cara mentransaksikannya. Dalam pendistribusiannya, Al-Quran telah menetapkan langkah-langkahnya itu bagaimana sih gitu untuk mencapai pemerataan pembagian terhadap kekayaan itu sendiri. Seperti memperkenalkan hukum ahli waris, memberikan batasan kekuasaan, kemudian juga menerapkan ziswaf. Dengan adanya poin-poin tersebut, maka distribusi kekayaannya itu bisa berjalan terus-menerus. Yang pertama tentang ahli waris. Kenapa perlu ada ahli waris nih? Jadi ketika seseorang ini meninggal dunia, kemudian hartanya tidak mengendap di orang tersebut gitu. Hartanya akan mengalir kepada ahli warisnya yang masih hidup dan kemudian akan membutuhkan biaya selama dia hidup gitu kan. Terus yang selanjutnya ada tadi ziswaf. Kenapa? Ya, ziswaf adalah cara atau bagian dari bagaimana pendistribusian kekayaan gitu. Ketika ada asnaf yang harus memang haknya mendapatkan zakat itu akan disalurkan dari orang-orang kaya yang wajib mengeluarkan harta ketika hartanya sudah mencapai nisab, berarti kan harus mengeluarkan zakat gitu. Terus juga ketika ia ingin berbuat kebaikan dalam bentuk material, dia bisa infak, bisa sedekah gitu. Kemudian di sini juga ada distribusi ekonomi Islam itu didasarkan pada nilai-nilai manusiawi yang mendasar dan penting, yaitu diantaranya ada dua, ada kebebasan dan keadilan. Apa sih keadilan dalam Islam? Keadilan dalam Islam merupakan fondasi yang kokoh, meliputi semua ajaran hukum Islam. Ketidakseimbangan distribusi kekayaan adalah sumber dari semua konflik individu dan sosial. Untuk itu, agar kesejahteraan sosial dapat diwujudkan, perlu adanya penerapan prinsip keadilan ekonomi. Yang kedua apa? Yang kedua yaitu nilai kebebasan.
nilai utama dalam bidang distribusi kekayaan adalah kebebasan itu sendiri. Nah, nilai ini dalam Islam memberikan implikasi terhadap adanya pengakuan akan kepemilikan individu. Jadi kekayaan itu nggak akan ada artinya kecuali dapat memberikan pengakuan hak kepemilikannya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman punya kekayaan tapi kekayaan itu hanya dimiliki oleh teman-teman sendiri, tidak memberikan kebermanfaatan bagi orang-orang sekitar, itu tidak dikatakan bahwa teman-teman itu kaya. Yang dikatakan adalah bagaimana teman-teman bisa menjadi manfaat buat lingkungan sekitar, berbagi dengan cara membayar zakat, kemudian juga infak dan sedekah. Ya itu tadi bagian atau cara dalam distribusi kekayaan menurut Islam, dalam sudut pandang Islam. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.